Budiman Sujatmiko pindah ke Gerindra, ya. Lalu ada Budiman Sujatmiko dipecat dari PDIP, saudara ya. Justru ini orang luar biasa Budiman Sujatmiko nih ya. Saya lihat ya coba, yang tinggal orang bagusnya PDIP sekarang siapa, saudara? Siapa itu yang unik, yang kayak pengamen itu yang kecamatanan siapa? Saya lupa namanya. Siapa? Kan Hasto mah nggak bagus. Itu loh yang aktivis itu loh. Adian Napitupulu. Napitupulu, Adian itu. Main itu ya. Terus satu lagi, ini yang anak PKI siapa? Eka Cipta. Ripka Ciptaningsih. Dan yang lebih parah lagi, saudara, ada wacana untuk duet Ganjar dengan Anies, saudara. Ya, saudara tahu nggak wacana itu? Wacana Ganjar dengan Anies, saudara. Semua akan kadung pada waktunya. Ya, Rudi Tamri juga katanya Pak Santi Amr ini juga merapat ke kadung juga. Saya nggak ngerti ya. Kalau Anda nggak bisa baca bahwa PDIP ini menghalalkan segala macam cara, ya, yang penting menang. Ya. Oke, langsung Supriyadi. Mana Supriyadi? Silakan Supriyadi. Inilah bendahara kita, ya, bendahara Galarua, saudara. Pak Owen kan, pastor juga. Iya, sama Owen ya, berdua ya. Bendahara kita ada dua, saudara ya, Galarua. Shalom, Pastor Paul. Silakan, Pak Bendahara. Shalom, Pastor Paul. Shalom, Luar Pak Santi biasa. Amr. Shalom Bapak Ibu semua, Shalom Indonesia. Saya cuma ini loh Pastor, saya cuma nanggapi aja ya yang mengenai tadi komentar yang Pak Paul dapat berapa itu komisinya ya kan. Itu kalau saya sih selama ini ya Pastor ya, yang saya sudah lihat sendiri, saya ngomong berdasarkan ini ya kebenaran aja ya. Itu yang kayak kemarin kumpulkan donasi untuk istrinya Pak YM itu sudah ada buktinya. Itu sudah disampaikan diserah terimakan langsung ke yang bersangkutan, ke beliaunya. Jadi istilahnya donasi itu tidak ada satupun yang mengalir ke Pak Paul gitu loh. Ini saya tidak bela-bela ya. Ini kalau memang juga saya tahu ada kayak seperti istilahnya kayak penggelapan atau sebagainya macam, saya juga tidak mau terlibat gitu loh. Pasti saya tidak mau. Saya pasti keluar dari ini ya, dari ini semua gitu. Ya ini cuma saya bukan mau bela-bela Pak Paul ya, saya cuma mau ngomong apa adanya aja gitu loh. Jadi apa yang selama ini dikumpulkan termasuk juga ke almarhumah ya, ke Pak Agustan juga, itu bahkan dari tim Galarua sendiri, dari Pak Ketua, Pak Sekum ya, Pak Santi Amr, Pak Bulito, ya Bu Linda itu sampai datang juga ya ke beliau, ke rumahnya kediaman beliau, bertamu secara iya Pak, sudah mencoba ya untuk bertemu dengan beliau almarhumah. Cuma karena ya mungkin ada kendala atau apa, tidak mungkin yang bersangkutan almarhumah tidak mau menerima atau bagaimanapun, tapi itu juga pun ada itikat baik dari kita untuk menyampaikan itu gitu loh. Jadi tidak ada itu selama ini yang dituduhkan kalau waduh ini nanti uang dipakai seenak-enaknya sendiri, nggak ada gitu loh ya. Ini yang saya ketahui loh ya. Ini saya objektif aja ngomong gitu. Ya kalau memang ada penggelapan ya saya nggak mau ikut-ikutan juga gitu loh. Kedepannya juga, saya pasti juga akan nggak mau gitu loh Pak, Bu, gitu semua. Ya saya ngomong apa adanya sesuai dengan fakta aja gitu loh. Saya kira itu juga, dan juga ya kita harus berpikir cerdas dong. Kalau memang juga ini semua masuk ke rekeningnya pribadi, tidak mungkin juga rekening itu atas nama yayasan gitu loh. Itu aja gitu loh, bagi saya itu aja, udah cukup itu saja gitu loh. Gitu aja sih Pastor, terima kasih ya. Shalom. Dan ya benar Supriyadi, dan ingat waktu yayasan ini dibuat, saya enggak pernah ketemu sama Supriyadi, ketemu darat enggak pernah loh ya. Waktu pertama-tama saya sama Pak Stefan, saya enggak pernah ketemu loh saudara ya. Sama Bung Mantus sampai detik hari ini saya enggak pernah ketemu. Pak Stefan saya baru ketemu setelah yayasan itu sudah terbentuk. Ya, saya enggak pernah ketemu loh saudara, enggak kenal, sebelumnya enggak kenal. Waktu itu kita woro-woro, oke siapa yang mau terlibat dalam yayasan? Ya hubungi saya. Saya cuma begitu saudara, jadi nggak ada yang kenal, benar ya, nggak ada yang kenal. Bu Mantu saya nggak kenal sebelumnya, serius saudara ya. Bu Mantu tuh bener-bener saya nggak pernah kenal. Saya cuma tahu ada nama
dulu namanya apa ya? Pakai nama YouTube-nya ya, kalau nggak salah. Saya lupa ya, itu terus register di kelas apostolik member, join member. Ya. Nah, itu pertama kali join member, saya buka kelas apostolik di YouTube, dia join member di situ, saudara. Sehingga bisa mengakses semua video saya ya. Nah, itu saya baru tuh, tapi saya nggak tahu orangnya. Nah, terus saya kan ada kasih nomor handphone pribadi di membership ya, di community itu, member. Nah, terus saya, halo ini mantu, dia bilang begitu kan. Shalom ibu, saya bilang begitu kan. Udah, cuman itu saja. Terus kami ini ya, kami kumpul-kumpul. Saya serius tidak tahu siapa ibu mantu. Bahkan waktu para pengurus ini voting sendiri, mereka ngobrol-ngobrol siapa yang jadi pembina. Mereka yang ngatur sendiri, saudara. Jadilah Bu Mantu sebagai ketua pembina, Pak Stephen jadi ketua operasional. Itu berjalan sendiri begitu, saudara ya. Itu kan awalnya kita kan dari Damaris. Jadi saya malah nggak ngerti, dan jadilah yang sekarang ini. Jadi nggak ada kong kali kong segala macam, nggak ada, saudara ya. Dan saya baru tahu ya, kalau siapa nih Bu Mantu, siapa nih Pak Stephen, baru tahu ya belakangan, saudara ya. Luar biasa, The Student langsung. Mana nih The Student? Shalom Pak, kedengaran Pak? Shalom The Student. Ya, ini bukan jam saya ini, cuma ya Bapak ngangkat soal ya kayak gini-gini gitu apa di akunnya. Ya saya mau komen sedikit aja gitu. Komen mungkin juga isinya pernyataan dan ada pertanyaannya gitu. Ada satu kejadian ini Pak, kasus nih. Saya kan ikut Bapak, terus ya istilahnya Anda lah gembala saya gitu. Terus suara Anda adalah soal diakonia, ya diakonia lah ya, satu yang paling kuat gitu. Terus di kelas juga soal tidak nge-boast, tidak juga pamer gitu. Ya, saya punya satu hari yang saya nikmati lah, istilahnya malam minggu gitu apa, ya enjoy the life saya bilang. Ada kebiasaan yang saya bilang, ya fine dining gitu Pak. Nah ada satu momen gitu, 1-2 momen lah. Ya saya bayar, saya mampu bayar gitu kan. Terus ya fine dining aja, terus saya posting lah gitu di sosial media saya. Dan setelah itu kejadiannya ya bad thing happen gitu Pak. Yang saya pertanyakan gitu, ya saya tidak macam-macam, saya cuma menikmati yang saya pikir wajar gitu kan. Tapi terlintas lah ada beberapa yang saya tidak habiskan itu. Saya jadi ingat ya seperti Pak Paul bicara di kepala saya gitu, satu bungkus bisa jadi satu bungkus itu harganya 15.000, satu porsi kamu itu bisa jadi berapa bungkus gitu. Nah setelah saya posting itu ya saya bilang sesuatu yang tidak menyenangkan itu terjadi. Jadi yang saya pikir mungkin apa perlu saya cari kembali suaranya tidak bicara diakonia Pak, biar tidak kena bad thing happen gitu Pak. Solusinya gimana itu Pak? Tinggalin gerejanya. Waduh. Kalau sudah cocok sama orangnya gimana Pak? Ya tapi kan orangnya sama-sama masuk neraka. Daripada sama-sama masuk neraka. Dulu saya rajin ke Alexis, sama-sama cocok orangnya sama orang-orang Alexis. Masa saya terus saya cocoknya sama Bapak gitu. Pesan Bapak adalah soal diakonia, terus di kelas bilang jangan pamer lah. Ya saya pikir ya saya posting aja, itu hal yang itu buat saya normal ya, teman-teman saya juga melakukan. Tapi 1-2 kali saya bikin itu bad thing happen gitu Pak, hal buruk ya saya bilang itu ya bukan hal yang menyenangkan terjadi gitu. Saya bilang waduh, apa ini yang dibilang yang janggutnya Mr. Joseph Pauzang itu turun ke saya gitu kan. Ampun Pak, sakit itu Pak, dihajarnya itu aduh enggak enak. Jalan sendiri Pak. Saja kan ada komunitas kita di mana-mana kan. Kita mau kopdar komunitas ya. Ada pengumuman udah baca belum itu? Datang aja itu di kopdar komunitas itu besok kita tanggal 9. Aduh Pak, jauh Pak. Beneran ya, karena kalau menurut saya tinggalin aja komunitas itu, karena komunitas itu sudah berdiakonia pasti masuk neraka semua. Pasti ya. Orang yang tidak berdiakonia itu sudah pasti masuk neraka. Pasti, tak jamin. Panitia, bukan, saya bukan cuma panitia. Saya ini malah ketua penguji tari-tarian ini. Saya ini ketua penguji tari-tarian ya di sorga nanti ya. Jangan Anda percaya, saya ini serius ya.
Yang para penganut tari-tarian itu saya nanti yang uji nanti. Nggak main-main. Iya, ditunggu Pak, belum ada yang muncul-muncul gitu. Ya cuma saya bilang saya memilih untuk berada di tempat Bapak gitu, tapi pengaruhnya sudah kelewatan gitu. Apa biarpun tidak dengan teman-teman, tidak sedang online gitu. Saya coba posting sesuatu yang menurut saya itu wajar buat saya gitu, tapi malah ya hal yang tidak menyenangkan terjadi gitu. Saya posting, ya saya cuma nikmati, yang saya bilang itu hak saya gitu, tapi ya yang dibilang jangan dipamer, jangan itu, waduh kena banget Pak. Ya itu, ya saya bilang saya tidak pamer gitu, tapi kok ya yang terjadi malah yang tidak menyenangkan lah. Kalau bahasa Inggrisnya it fucks me gitu Pak. Ya. Kasihan. Tapi emang begitu sih ya. Orang-orang kalau nggak suka diakonia terus begitu ya. Makanya ya itulah. Kalau menurut saya emang nggak usah diurusin, kita jalan sendiri. Kalau saya mah gitu. Saya berapa kali dibilang, itu belum siap dihujat. Bener Bu Sony, belum siap dihujat. Kalau gurunya aja dihujat, apalagi muridnya kan, kata Tuhan Yesus kan. Cukuplah seorang murid jika menjadi sama dengan gurunya. Ya gitu Pak. Luar biasa Pak. Makasih Pak. Luar biasa, iya saudara. Nggak ada buahnya. Orang tari-tari itu kalau ditanya buahnya apa, melempem semua ditanya. Malah akhirnya ngoceh-ngoceh, ngamuk-ngamuk saudara ya. Iya kan? Coba kamu tanya Sofiatul. Coba Sofiatul, kamu buahnya apa? Ada buah dada. Dia paling cuma gitu doang kan. Buahnya apa? Buah dada. Kalau Bom juga tanya, Bom buahnya apa? Ya buah dada juga. Bom punyanya buah dada. Aduh, kocak ya. Oke saudara. Saudara ingat Budiman Sujatmiko ya, teman kita itu ya, pindah ke Gerindra saudara ya, jadi pendukung Prabowo saudara ya. Jadi ada dua kabar ya, nanti teman-teman ini silakan beropini. Budiman Sujatmiko pindah ke Gerindra ya. Lalu ada Budiman Sujatmiko dipecat dari PDIP saudara ya. Justru ini orang luar biasa Budiman Sujatmiko ya. Saya lihat ya coba, yang tinggal orang bagusnya PDIP sekarang siapa saudara? Siapa itu yang unik, yang kayak pengamen itu yang kecamatanan siapa, saya lupa namanya. Siapa? Bukan Hasto mah nggak bagus. Itu loh yang aktivis itu loh. Adian Napitupulu. Napitupulu, Adian itu. Adian. Cuman itu ya. Terus satu lagi, ini yang anak PKI siapa? Eka Cipta. Ripka Ciptaningsih. Ya. Tinggal dua itu saja saudara ya. Anda mau lihat kadernya tapi Ahok katanya masuk PDIP ya, katanya ya Ahok ya. Belum tentu Pak. Ini kan belum sekarang tentu, masih ya. liweran macam-macam. Saudara lihat ya. Ada informasi ya, katanya Bu Mega memang nggak kurang suka dengan orang-orang keturunan Tionghoa saudara ya. Ada informasi memang begitu. Cuman ini tolong dicek lagi ya. Saya ini informasi soalnya dari orang yang orang Tionghoa yang aktif ya, dulu banyak aktif, lalu orang-orang ini enggak, ini kelihatannya Bu Mega memang kurang suka sama orang-orang Tionghoa. Dan akhirnya itu tadi ya, isu anti Israel. Dan yang lebih parah lagi saudara, ada wacana untuk duet Ganjar dengan Anies saudara. Ya, saudara tahu nggak wacana itu? Wacana Ganjar dengan Anies saudara. Wacana. Katanya kabar angin, katanya itu dari Merah yang mau itu, tapi sambutan dari yang berewok, wah diacuin aja. Ya, wacana duet Ganjar angin, wah, siasat taklukan Prabowo, karena saat ini Prabowo kan tertinggi elektabilitasnya saudara ya. Saya nggak mau cerita politiknya, tapi saya lagi cerita sign-nya saudara ya. Ya saya baik lagi ya, sign-nya ya. Dan lagi saudara, Anda ingat ya, dan mereka itu sudah mikirnya pokoknya menang
Ya, mereka tidak berpikir ongkosnya. Ya, at any cost mereka, sekalipun mereka harus menjadi kadrun, sekalipun harus jadi khilafah. PDIP sudah ke arah sana, saudara ya. Sekalipun harus jadi khilafah, yang penting mereka yang menang, saudara. Kalau perlu, nanti Megawati akan pakai jilbaban, saudara, akan pakai nikab, saudara. Tapi sebenarnya ini nggak bakal menang. Ganjar Anies bersatu pun nggak akan menang, saudara. Nggak akan menang, ya. Tetapi cara mereka memadukan ini yang salah, saudara. Mengapa tidak akan menang, saudara? Kecuali tiba-tiba PDIP bikin perda syariah. Ya kelar sudah, saudara ya. Baru menang mereka. Atau ya itu tadi ya, gabung sama Mahfud MD itu tadi wakil presidennya. Nah, itu ya saudara ya. Jadi semua akan kadrun pada waktunya. Semua akan kadrun pada waktunya. Ya, Rudi Kamri juga katanya Pak Santi Amr ini juga merapat ke kadrun juga. Saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti ya. Itu yang saya khawatirkan ya. Dan yang paling penting sekarang saudara, ya kita nggak mikir siapa presidennya, udah nggak usah urusan. Tapi bagaimana sikap Anda sekarang? Sementara para tari-tarian ini makin edan, saudara. Ya, nggak ada buahnya. Benar Pak Andi, Ganjar Anies dunia kiamat ini, saudara. Kelar ini, saudara ya. Kalau ini jadi dan menang nih ya, kalau misalnya jadi menang ya, nah, kelar, saudara. Nah ini kita mesti apa coba kalau udah begini? Iya Pak, ya masalahnya bukan mau meninggalkan Pak Supriyadi. Saya bukan mau meninggalkan kalian karena 2024 ini saya sudah nggak boleh mencampuri urusan Indonesia lagi 2024 ini. Saya fokus dengan dunia internasional. Ya, apa namanya takaran saya diperbesar untuk dunia internasional, bukan untuk Indonesia. Saya sekarang makanya tadi saya bikin kanopi tadi ya, bikin kanopi, bikin apa buat ruangan di rumah saya, buat ini semua ya. Nah, karena kita memang siapkan saudara ya, kita memang siapkan untuk ini ya, memang untuk pelayanan internasional. Ya, kita mulai pelayanan internasional. Nah, Indonesia tergantung siapa? Tergantung kalian. Makanya tadi saya bilang sama Pak Student ya, kalau pendetamu begitu, tinggalin aja daripada masuk neraka sama-sama. Nah, itu sama saja saudara lihat ya. Saudara lihat ya. Saya, ya, kalau dulu kan saya di Alexis tuh. Nah, apakah terus saya, ya kan enak Pak, komunitasnya sana memang enak. Terus, kalau saya bertobat ya tinggalin lah. Ya kan? Kan bahwa sama-sama masuk neraka itu pendeta Anda yang tidak ngajari Anda diakonia, gereja tidak diakonia, pendetanya saat jemaatnya masuk neraka semua loh saudara, serius. Ya, gereja bila tidak berdiakonia, pendetanya dan jemaatnya sama-sama bedol desa masuk neraka saudara, bedol gereja masuk neraka. Serius saudara, itu firman Tuhan yang ngomong bukan saya loh. Ya. Beneran saudara ya. Kalau saudara sekarang lengah, jawabannya kan cuma diakonia. Ya kan? Kalau sekarang kita masih kurang, Anda yang berdiakonia jangan takut, Anda pasti diluputkan oleh Tuhan. Tetapi negara Indonesia tetap akan ruwet, saudara. Kecuali gereja bertobat. Nah, tanda-tanda ini Anda masih nggak bisa baca juga, kan kelewatan. Kalau Anda nggak bisa baca bahwa PDIP ini menghalalkan segala macam cara, ya, yang penting menang. Ya, walaupun semua itu hanya siasat lah, apalah segala macam politik lah, apalah segala, nah itulah, ya kan, akhirnya terjadi kan Jokowi dengan Maruf Amin kan. Nah, apa yang gini saudara ya, kalau Anda gini ya, saya mesti pakai gambar ya saudara ya.
Ya. Setiap hari Anda kumpulnya sama siapa, saudara? Ini baru komunitas dulu ya. Anda kumpulnya sama siapa? Personal, orang-orang Islam baik nggak, saudara? Baik, saudara. Begitu mereka kumpul jadi satu, edan, saudara. Ya, orang-orang Arab di sini baik, saudara. Sopan. Begitu mereka kumpul sesama mereka, jadi edan, saudara. Sentir. Serius. Anda ikut dengan partai yang mendukung siapa? Anda kan seperti dia. Kenapa? Nafas sifat partai politik ini seperti apa? Mengalahkan segala cara, pengen menang, ini segala macam, ya. Maka Anda akan seperti itu. Sama ya. Itulah Anda. Ya. Begitu kumpul, ya Anda kan seperti itu, kadrun-kadrun itu. Partai politik. Kalau partai politik yang menghalalkan segala macam cara, Anda kan seperti itu. Karena dengan sendirinya Anda kan cocok situ. Lalu Anda dibutakan. Walaupun Anda nggak suka sebetulnya, tetapi Anda akan dibutakan dengan komunitas itu, saudara. Ya begitu memang. Ya. Ulama mana yang Anda dengarkan tiap hari? Ya Anda akan seperti itu. Karena cara berpikirmu akan disetting lama-lama kan seperti itu. Kalau Anda dengarnya Habib Rizik, Anda lama-lama akan berpikir kayak Habib Rizik. Anda kumpulnya sama Buya Sakur, Anda akan kayak Buya Sakur. Anda kumpulnya sama saya, cara berpikirmu akan seperti saya, saudara. Tiap hari, Anda suka tidak suka, kalau Anda dengar di sini, tiap hari, ini saya Koji, siapa lagi nih ya, pencari cuan, walaupun Anda tidak suka sama saya, cara berpikirmu akan seperti saya. Ya, pencari cuan, saya Koji, siapa lagi nih. Ya nih ya, semua nih ya, semua akan seperti saya, karena Anda dengarkan tiap hari. Demikian juga dengan pemimpin. Anda akan seperti itu, karena Anda patron. Akibatnya apa, saudara? Ketika Anda mulai terhipnotis, suka nggak suka, benar salah, Anda tidak akan melihat. Anda pokoknya ngelihatnya yang terbaik, yang terpintar. Yang salah-salah itu Anda tiba-tiba melihat ada salah, tapi Anda entah kenapa nggak merasa itu salah. Ya, jadi kepada siapa Anda berkumpul, kepada siapa Anda berguru, kepada siapa Anda punya pemimpin, ya itu Anda kan seperti itu cara berpikirmu. Saya nggak berkata sifat Anda ya, cara berpikirmu, cara berpikirnya. Makanya orang-orang Indonesia, karena banyak dengerin ustadz-ustadz, coba lihat ya, semakin banyak pengajian, semakin banyak tarawihan, semakin banyak acara-acara islami-islami, maka Indonesia makin edan, saudara. Makin kentir, karena itu kan dicuci otaknya, cara berpikirnya, paradigmanya. Nah, itu yang terjadi denganmu sekarang ini. Ya, oh dan itu serem sekali ya, yang apa terjadi di Indonesia ini, saudara. Serem. Dan Anda semua lengah, Anda nggak nyadar kalau Anda sedang digiring ke sana. Ya, nah ini saya pause dulu. Mungkin Pak Tantowian mau nambahkan, nanti saya mau pause dulu. Saya mau share sesuatu, saudara ya, video, saudara ya. Silakan mungkin Pak Tantowian mau nambahkan dulu, boleh.